Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan, amin. Kita semua dalam kendali Tuhan, amin. Puji Tuhan. Oke, mari Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini yaitu siapa yang pegang kendali hidupmu? Siapa yang pegang kendali hidupmu? Nah, mari kita buka Alkitab kita buka di dalam Markus 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Markus 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka, nah mereka di sini kan Yesus dan murid-muridnya, di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Nah, siapa yang pegang kendali hidupmu? Itu pesan Tuhan minggu ini. Nah, Bapak Ibu, bukankah ini suatu pertanyaan dalam setiap pribadi kita masing-masing termasuk saya, yang Tuhan ajukan kepada kita, yang seharusnya gini kita renungkan. Yang seharusnya kita sama-sama koreksi lebih lagi dalam kehidupan kita masing-masing. Karena gini, kita percaya melalui pesan Tuhan ini, seringkali kita tidak menyadari Bapak Ibu. Bahkan kalau kita menyadari, seringkali dibiarkan begitu saja. Nah, ini menjadi sebuah teguran. Ini menjadi sebuah peringatan dalam setiap kita masing-masing di dalam kita mengiring Tuhan. Jangan-jangan gini, kehidupan kita sudah dikendalikan. Jangan-jangan hidup kita sudah dikontrol oleh hal-hal yang lain di luar dari Yesus. Yang seharusnya Yesus adalah satu-satunya pengendali hidup kita. Nah, ini yang menjadi kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita umatnya. Bahwa setiap kita harus menjadikan Yesus itu sebagai satu-satunya pengendali dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, percaya gini Bapak Ibu. Kita menjadikan Yesus satu-satunya pengendali kehidupan kita, kita percaya bahwa hidup kita akan mengalami kemenangan Bapak Ibu. Hidup kita akan mengalami gini, kita akan berfungsi sebagai perwakilan surga di bumi. Nah, melalui pesan Tuhan ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kebenaran apa yang perlu kita pahami agar hidup kita senantiasa berada dalam kontrol kuasa Tuhan. Saya akan ulang lagi, Pak Ishak sudah sampaikan. Ada 2 poin. Yang pertama, hidup yang memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Lalu yang kedua, hidup yang memiliki visi Tuhan dan mempercayai janji-janjinya. Nah, kemarin Saudara Marbun juga sudah sampaikan bahwa hidup kita harus berpusat pada Kristus. Nah, hari ini saya akan sampaikan kebenaran apa yang perlu kita pahami agar hidup kita senantiasa dalam kontrol kuasa Tuhan. Yang pertama, hidup yang memahami akan kehendak Tuhan. Hidup yang memahami akan kehendak Tuhan terdapat di dalam Markus 5 ayat yang ke-19. Markus 5 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Dan ini poinnya Bapak Ibu, ayat yang ke-20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan. Sampai di situ Bapak Ibu.
Kebenaran apa yang perlu kita pahami agar hidup kita senantiasa berada dalam kontrol kuasa Tuhan? Yang pertama, hidup yang memahami akan kehendak Tuhan. Nah, Yesus tidak memperbolehkan dia ikut. Kenapa? Tuhan punya kehendak. Iya kan? Tuhan punya rencana atas hidup orang ini. Ternyata gini kan, ada tugas yang Tuhan percayakan kepada orang tersebut, yaitu apa? Agar dia memberitakan suatu kabar baik. Memberitakan kabar baik tentang belas kasihan Tuhan atas hidupnya. Lalu apa? Tentang karya Tuhan yang begitu nyata. Tentang karya Tuhan yang begitu besar. Dan dia mengalami suatu kemerdekaan yang luar biasa. Nah itu kan hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah saya percaya gini, Tuhan punya rencana yang begitu besar. Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat atas kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Kehidupan Bapak Ibu, kehidupan saya secara pribadi, Tuhan punya rencana yang begitu besar yang sudah Tuhan tuliskan. Ada sesuatu yang Tuhan mau taruhkan dalam kehidupan kita. Melaksanakan tugasnya, amanatnya. Nah yang Tuhan mau gini, pahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah pasti setiap kita, manusia pasti punya kehendak dong atas dirinya sendiri. Manusia punya suatu keinginan atas dirinya sendiri. Nah masalahnya gini, bagaimana caranya untuk kita memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya untuk kita memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Artinya jangan sampai kehendak kita itu menjadi prioritas utama. Jangan sampai keinginan kita, kemauan kita itu menjadi satu hal prioritas utama dalam kehidupan kita. Nah ketika kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita itu menjadi sebuah prioritas utama dalam kehidupan kita. Nah inilah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Kita akan di bawah kendali keegoan kita, keinginan kita, kemauan kita, dan akhirnya gini, hidup kita akan jadi liar. Nggak mau lagi diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Semau saya, semau gue. Saya mau lakukan itu, saya mau lakukan ini, ya terserah saya. Jadi ada satu kehidupan yang liar dalam kehidupan. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk kita memahami kehendak Tuhan? Supaya jangan gini, jangan kehendak itu mengendalikan kita. Kehendak pribadi mengendalikan setiap kehidupan kita. Nah bagaimana caranya? Nah saya beberapa hari yang lalu Bapak Ibu saya membaca sebuah artikel ya. Membaca sebuah artikel bahwa ada tokoh yang bernama George Mueller. Dia adalah raksasa iman yang hidup di Inggris di tahun 1800-an. Nah dia menulis sebuah buku bahwa di akhir hayatnya hampir 100% doanya terjawab oleh Tuhan. Saya tertarik ketika membaca artikel ini, wow, hampir 100% doanya terjawab oleh Tuhan. Ini luar biasa banget. Nah dia selalu gini Bapak Ibu, kegiatan dia sehari-hari, dia selalu mencatat apa yang dia doakan, apa yang dia pinta dari Tuhan, dia selalu catat dalam bukunya. Dan dia selalu menulis doa-doa apa yang sudah Tuhan jawab. Nah,
Laki-laki ini, tokoh ini dia sudah mengenal Tuhan selama 69 tahun Bapak Ibu. Selama 69 tahun dia sudah mengenal Tuhan. Dan dalam jangka itu dia sudah menulis bahwa ada 50.000 doanya terjawab. Ada 50.000 doanya terjawab. Nah, dia lalu menulis kenapa sih kok doaku dijawab? Dia menulis sebuah catatan begini. Ternyata yang dia lakukan, yang pertama gini. Dia memastikan selama dia berdoa, dia sama sekali tidak mempunyai kehendak sendiri. Tetapi dalam dirinya ada satu hubungan dengan hal yang didoakan. Maksudnya dia lebih mementingkan apa yang dia doakan. Bukan kehendak saya sendiri, kemauan dia sendiri. Nah itu yang pertama dia lakukan. Lalu yang kedua, dia tidak membiarkan perasaan yang memutuskan. Karena ini bisa menyesatkan. Tidak tergantung perasaannya. Nah yang ketiga yang dia lakukan apa? Dia mencari kehendak Roh Kudus. Dan dia berserah penuh kepada firman Tuhan. Dia mencari kehendak Roh Kudus, lalu dia berserah penuh kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya yang keempat, dia minta kepada Tuhan untuk menyingkapkan kehendaknya. Nah ini yang dia lakukan Bapak Ibu. Dan Mueller juga dia menuliskan ada kekeliruan di dalam kita mengenal kehendak Tuhan. Adalah gini, di saat hati kita tidak jujur. Di saat kita tidak tulus di hadapan Tuhan. Di saat tidak jujur menanti jawaban dari Tuhan. Lebih memilih nasihat manusia yang menggunakan logika daripada kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang George Mueller tuliskan Bapak Ibu. Ternyata gini, dia lebih mengutamakan kepentingan hal-hal yang mengenai kerajaan surga. Dia berdoa untuk kepentingan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia tidak berdoa, pertama kali dia doa, Tuhan tolong saya, tolong bla bla bla, enggak. Tapi dia mendoakan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus. Nah ini hal yang luar biasa, ada hati yang tulus. Nah, saya melihat kesimpulan dari tokoh ini, dia memahami kehendak Tuhan Bapak Ibu. Dan diawali dengan apa? Dengan keadaan hati yang bersih. Dengan keadaan hati yang tulus. Dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua apa? Kesukaannya ada firman Tuhan. Ketika saya membaca artikel ini, wow. Ini menjadi berkat bagi saya. Kenapa kita seringkali tidak memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita? Karena kita sering dibutakan. Karena kita sering dikendalikan dan dikuasai oleh kehendak kita sendiri. Nah di dalam Roma 12 Bapak Ibu ayat yang kedua. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Nah sangat mudah Bapak Ibu melewati hari-hari ini. Zaman ini sangat mudah untuk seseorang belok dari kehendak Tuhan. Dari kemauan Tuhan. Orang lebih berpikir dengan apa? Keinginannya sendiri. Untuk mencapai apa? Kehidupan yang lebih baik. Nah Bapak Ibu. Kalau kita buka di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 ya. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kalau kita lihat tokoh Filipus di sini ya. Suatu ketika kan melalui seorang malaikatnya Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi ke sebuah jalan, ya kan? Dari Yerusalem menuju Gaza, sebuah jalan yang sunyi. Nah, kalau kita lihat
Walaupun saat itu perintah Tuhan sepertinya gini, sepertinya tidak spesifik bagi Filipus. Tetapi yang Filipus lakukan apa? Dia tetap mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Filipus pergi ke jalan tersebut tanpa banyak bertanya. Dia pergi. Dan ketika Filipus tiba di tempat itu, Tuhan perintahkan dia, ternyata kan ada seorang sida-sida Ethiopia yang baru saja pulang beribadah. Nah lalu dari Yerusalem sedang lewat dengan keretanya di jalan tersebut. Lalu Roh Kudus memerintahkan kepada Filipus untuk apa? Untuk mendekati kereta sida-sida tersebut. Tanpa memberitahukan selanjutnya. Apa yang harus diperbuat Filipus? Apa yang harus dilakukan Filipus? Tetapi kita lihat lagi, Filipus taat. Filipus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia taat, dia lakukan. Dan kita lihat Bapak Ibu, dari ketaatan Filipus tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia taat, dia lakukan. Ternyata gini, ini membuahkan hasil yang luar biasa. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan suatu jalan pertobatan sida-sida itu. Melalui apa? Filipus. Wow. Ini kan hal yang luar biasa. Sebenarnya ada rencana Tuhan yang begitu indah. Ada rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Ada kehendak Tuhan yang luar biasa dalam setiap pribadi kita masing-masing. Nah masalahnya gini, apakah kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Atau kita lebih mengikuti keinginan diri kita sendiri, keegoan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Nah jangan sampai gini, keegoan kita, kemauan kita, keinginan kita itu mengendalikan setiap kehidupan kita. Tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu pagi hari ini. Kita sama-sama belajar untuk kita mengikuti kehendak Tuhan. Yang walaupun itu kita tidak tahu. Kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar taat. Kita lakukan, kita taat dan kita percaya di suatu ujungnya nanti akan menjadi ada suatu buah, ada suatu hasil yang akan kita terima Bapak Ibu. Nah yang kedua, kebenaran apa yang perlu kita pahami agar hidup kita senantiasa berada dalam kontrol kuasa Tuhan. Nah yang kedua gini, hidup yang berserah penuh pada tuntunan Tuhan. Hidup yang berserah penuh pada tuntunan Tuhan. Ini ayatnya masih sama Bapak Ibu. Saya tidak akan bacakan. Markus 5 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Hidup yang berserah penuh pada tuntunan Tuhan. Kan ada lagu mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Nah artinya gini, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, amin. Tuhan yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Seperti seorang gembala gini, menuntun domba-dombanya. Demikian juga hidup kita di tangannya. Tuhan memimpin, Tuhan memegang, Tuhan memimpin setiap kehidupan kita masing-masing. Dan gini, Tuhan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Ini yang Tuhan rindukan Bapak Ibu. Membawa setiap kita. Nah saya percaya yang tadi saya katakan, Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita. Dan setiap kita gini, kita juga punya rencana. Pasti enggak? Iya kan? Kita punya rencana, kita punya planning dalam kehidupan kita. Bahkan gini, kita punya goal yang harus dicapai dalam kehidupan kita. Saya harus mencapai goal. Saya harus mencapai target dalam kehidupan saya. Mungkin bulan ini, tahun ini, mungkin hari ini, mungkin besok. Cuman yang harus menjadi catatan bagi kita, bagi saya semua, bagi kita semua. Jangan sampai rencana itu mengendalikan, kembali lagi. Jangan sampai rencana itu, planning itu, hal yang sudah kita buat dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu mengendalikan kehidupan kita. Lalu kita berkata gini, loh ini kan rencana saya. Ini kan hasil dari pemikiran saya. Bahwa saya harus mencapai goal. Bahwa saya harus mencapai tujuan yang sudah saya pikirkan, yang saya sudah rencanakan. Nah pertanyaan gini, apakah yang sudah kita rencanakan ini,
Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan atau belum? Yang notabene gini, kita berusaha mati-matian sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita keluar dari tuntunan Tuhan. Nah, Mazmur 23 ayat 3 dikatakan apa? Mazmur 23 ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh namanya. Dia yang menuntun setiap kehidupan kita. Bukan pemikiran kita, bukan pendapat kita, bukan ide kita, tetapi semuanya gini, semuanya dari Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat lagi di Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini Bapak Ibu, terdapat gambaran tentang penyerahan penuh atas kehidupan Daud kepada Tuhannya. Ada satu penyerahan yang penuh. Ia juga meyakini gini, sepenuhnya bahwa perlindungan yang aman hanya ditemukan di dalam Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita pelajari dan kita lihat ya, kisah Lot Bapak Ibu ya. Kisah Lot dan Abraham, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Kisah Lot dan Abraham ketika mereka harus berpisah, ya kan. Mereka harus berpisah, Lot atas kehendaknya sendiri, dia atas perhitungannya sendiri, atas pemikirannya sendiri, memutuskan apa? Untuk memilih Yordan. Wilayah di mana di mana kota Sodom dan Gomora berada. Nah, dalam perhitungannya Lot merasa gini, ini suatu pemikiran yang benar. Ini pasti berhasil. Ini pasti berhasil pokoknya. Di wilayah barunya tersebut, di wilayah yang dia pilih. Nah, tapi kita lihat bahwa semua pikirannya, pilihannya itu berdasarkan apa? Tentang materi. Nah, sebaliknya kalau kita lihat Abraham Bapak Ibu. Abraham memang sejak meninggalkan tanah asalnya telah menjadikan Tuhan sebagai apa? Sebagai penuntun. Tuhan sebagai penuntun hidupnya. Maka gini, ketika wilayah manapun yang ia tinggali, sekalipun ia mendapat kesempatan yang kedua, tetapi kita lihat, ia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, bahwa Tuhan yang dia agungkan, Tuhan akan memelihara dan membawa dirinya ke tujuan yang sudah Tuhan rancangkan. Ke tujuan yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Nah, mari Bapak Ibu, setiap kita, termasuk saya Bapak Ibu, di dalam pesan Tuhan minggu ini, Tuhan rindu untuk setiap kita agar kita tidak satu pun yang hidup di luar kendali kuasanya. Tuhan rindu setiap kita hidup di dalam kendali kuasa Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Nah, kebenaran apa yang perlu kita pahami agar hidup kita senantiasa berada dalam kontrol Tuhan? Yang pertama tadi, hidup yang memahami akan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, hidup yang berserah penuh pada tuntunan Tuhan. Sama-sama kita belajar pagi hari ini tentang apa yang menjadi pesan Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.